kemudian ramai. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa Pak Mahfud dari sekarang? Nah, bagi saya mau dulu mau sekarang. Pesan moralnya adalah Pak Mahfud ini ingin memberikan satu contoh yang baik pejabat publik mundur Oke. atau cuti. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya. Maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini. Terima kasih Pak. Sangat solid. Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini beralasan langkah ini diambil untuk menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik. Momen mundurnya Mahfud MD ini memunculkan kabar adanya gangguan di lingkungan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya PDI Perjuangan sempat mengungkap adanya suasana yang sudah tidak nyaman di internal Kabinet Presiden Jokowi. Cerita ini diklaim PDI Perjuangan berasal dari salah satu kadernya yang duduk sebagai Menteri Sosial, Tri Risma hari ini. Bu Risma pun menceritakan sekarang, ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Kabar ketidaknyamanan di internal kabinet ini lantas ramai-ramai dibantah oleh sejumlah menteri. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyebut, mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bukanlah indikasi perpecahan kabinet Presiden Jokowi. Oh enggak, itu kan hak. Mungkin katakanlah kalau itu terjadi, Bang Mahfud itu kan senior saya. Beliau kan orang baik. Mungkin beliau merasa kalau seandainya itu terjadi, tapi saya belum yakin ya. Kalau terjadi mungkin agar lebih fokus untuk melakukan kampanye, ya, agar bisa total waktunya. Kalau menteri kan harus cuti, izin, dan kan nggak bisa cuti satu kaligus. 1 minggu paling tinggi 1-2 hari. Itu pilihan. Dan saya yakin Pak Presiden seorang demokratis, seorang negarawan yang juga pasti menghargai. Enggak lah, saya yakin semuanya baik-baik aja kok. Pada para menteri yang ada di kabinet saat ini akan menuntaskan jabatan sebetulnya, kecuali mungkin Pak Mahfud. Yang saya pahami, kami semua menteri-menteri kabinet Pak Jokowi bekerja untuk menuntaskan tugas-tugas kami sebagai menteri sampai dengan berakhir. Menteri lainnya yang menepis perpecahan kabinet, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Menurut mereka, para menteri Jokowi kini masih solid. Saya kira menteri masih solid ya. Jadi kami masih kerja seperti saya, ini Pak Menkes ini. Pak Menkes ini juga masih kerja tetap kerja. Oh, kita kerja Pak. Apalagi cari makannya bareng-bareng terus. Profesional aja ya. Berarti kalau ada menteri yang keluar gimana Pak? Oh, itu Urusan haknya masing-masing. Presiden sangat menghargai. Tapi kalau kita kerja terus, makan terus, jalan kunjungi daerah. Masih solid? Berbicara menteri-menteri yang diberi mandat, tentu berkaitan dengan kepentingan rakyat. Jangan sampai isu soliditas kabinet yang terganggu oleh kepentingan politik sesaat malah mengorbankan kepentingan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD ini memastikan mundur dari kabinet Jokowi Ma'ruf. Ini memicu spekulasi tidak solidnya kondisi di internal yang ada di kabinet Presiden Jokowi. Lalu apakah dampak dari mundurnya Mahfud hingga isu ketidaknyamanan beberapa menteri di kabinet Presiden Jokowi usai Presiden Jokowi menyatakan kalau Presiden boleh berpihak dan juga berkampanye? Kita bahas sore hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi, terima kasih sudah bergabung di Rumah Pemilu. Yang Anda lihat masih solid nggak sih menteri-menteri yang ada di kabinet Jokowi? Ya, sejauh hari ini kabinet Jokowi masih solid ya. Karena mundurnya Mahfud MD ini kan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan insoliditas kabinet. Kalau ada informasi kabinet itu nggak solid, ada suasana batin yang tidak nyaman, ada suasana batin yang tidak kondusif, ya itu sering kita dengar misalnya dari pernyataan sejumlah elit PDIP
Tapi per hari ini baru Mahfud MD yang mundur, yang saya kira itu dikaitkan dengan posisinya sebagai calon wakil presiden untuk maju di 2024. Bagi saya Mahfud MD ini kan mundur sebagai salah satu pemberian pesan kepada siapapun di negara ini kalau menjadi pejabat publik, entah presiden, entah menteri, entah itu wali kota, gubernur, dan bupati, kalau mau cawe-cawe dalam urusan politik, ya kalau tidak mengundurkan diri, ya dia harus cuti. Itu jauh menjadi sesuatu yang elegan di tengah desakan publik, supaya pemilu di 2024 ini jauh dari konflik of interest, jauh dari abuse of power. Kan itu yang sebenarnya satu sinyalmen. Kenapa Mahfud itu mundur? Ini untuk penegasan. Ketika begitu banyak pejabat-pejabat elit di negara ini disorot soal etik dan moralnya, Mahfud ingin memberikan contoh. Yang kedua, tentu saja kalau saya mau jujur sebenarnya Mahfud juga mulai nggak happy karena posisinya tentu saja mulai tidak dianggap ya. Ini semacam dianaktirikan soal posisinya sebagai calon wakil presiden. Karena apapun ya Pak Mahfud ini dalam adalah kabinet ya. Oke. Betul. Kenapa dianaktirikan apapun judulnya, Mahfud ini adalah orang yang juga orang dekatnya Pak Jokowi, sama seperti Prabowo Subianto ya, menteri yang saya kira cukup diandalkan dan dinilai punya kinerja dan integritas yang bagus. Tapi dalam portofolionya Pak Jokowi ini kan sangat kelihatan lebih banyak memberikan proporsi endorsement dan dukungan politik pada Prabowo ketimbang dengan Pak Mahfud MD. Mungkin Pak Mahfud berpikir sebagai orang Madura, ketimbang sudah tidak dianggap, ketimbang sudah dianaktirikan di kabinet, ya kalian aja mundur, sehingga Pak Mahfud itu kembali ke balan yang jalan. Mendingan mundur. Nggak benar, betul. Artinya apa? Pak Mahfud akan semakin mendapatkan expose yang semakin luar biasa ya, untuk memberikan masukan, memberikan kritik yang saya kira memang dalam beberapa debat, mulai debat 1, 2, 3, dan keempat antara Mahfud dan Ganjar, sering memberikan kritik-kritik tajam kepada Pak Jokowi. Mundur, kemudian menyampaikan data-data tentang kekurangan yang ada di negara ini. Menurut saya ini menjadi win-win solution, baik untuk Mahfudnya, baik juga untuk Pak Jokowinya. Ini semakin menjadi siapa yang minyak dan Mas siapa Adi, yang tadi Anda bilang kan kalau langkah seorang Mahfud MD ini adalah sebagai contoh. Apakah ini sekaligus jadi sindiran kepada Presiden atas pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya yang bilang kalau Presiden itu boleh berkampanye dan juga boleh berpihak? Ya, banyak hal yang kemudian bisa ditafsirkan dari mundurnya Mahfud. Ada yang mengaitkan bahwa ini adalah kritik kepada Presiden, kritik juga kepada menteri-menteri yang sangat jelas memberikan dukungan politiknya ke capres tertentu. Sebut saja ke capres nomor 2. Tapi misalnya di antara mereka tidak cuti, dan di antara mereka itu tidak ada yang mengundurkan diri. Kan jelas kok undang-undangnya. Dalam pasal 281 disebutkan Presiden, kemudian Wakil Presiden, Menteri, Kepala Daerah, kalau terlibat dalam urusan politik, mau berkampanye, mundur, dan cuti di luar tanggungan jawab negara. Ini yang sepertinya pesannya perlu disampaikan oleh Mahfud dengan mundurnya ini, Mbak. Oleh karena itu, kalau mau jujur sebenarnya ini bisa menjadi sesuatu yang cukup serius ya, pesan politiknya kepada publik sebagai bentuk delegitimasi Mahfud terhadap Presiden yang dinilai memang intensi politiknya di 2024 itu terutama terkait dengan netralitasnya ya sebenarnya lebih mendukung salah satu calon tertentu dan tidak mendukung yang lainnya. Inilah yang kemudian ramai. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa Pak Mahfud dari sekarang? Nah, bagi saya mau dulu mau sekarang. Pesan moralnya adalah Pak Mahfud ini ingin memberikan satu contoh yang baik, pejabat publik mundur atau cuti di tanggungan Mas Adi, negara. kemudian apakah nanti akan ada efek elektoral dengan langkah Mahfud mundur ini dari kabinet Presiden Jokowi? Efek elektoral Bagi untuk saya Ganjar Mahfud? Ini yang sepertinya sedang dipertaruhkan betul oleh Mahfud, Mbak. Tentu ada keyakinan dengan keluarnya Mahfud dari kabinet. Ada sentimen positif yang didapatkan, terutama dari kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok menengah ke atas, kelompok terpelajar, dan ekonominya di atas menengah ke atas. Kenapa begitu? Biasanya kelompok-kelompok kritik ini kan mengapresiasi. Tapi problemnya adalah apakah respon positif yang timbul terhadap mundurnya Mahfud MD ini bisa diterjemahkan sebagai faedah elektoral, sebagai insentif politik elektoral, tentu sangat tergantung kerja-kerja politik Mahfud dan tim suksesnya menerjemahkan ini di bawah. Karena dulu misalnya ketika ada kasus MK dan MKMK, sentimennya negatif, tapi nggak nyerap ke bawah, sehingga dalam elektabilitas Prabowo dan Gibran tetap kuat. Oleh karena itu, sentimen positif ini sebenarnya bekal bagi Mahfud untuk mendapatkan kekuatan politik, elektabilitas, supaya
elektabilitasnya secara perlahan naik secara signifikan. Kan itu yang sebenarnya sedang dipertaruhkan Baik, kita tunggu nanti apa kelanjutan dari langkah mundur yang diambil oleh seorang Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus juga Cawapres nomor urut 3. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Sehat selalu, Mas Adi.